HI kelima dari Ilmu Administrasi Niaga UI 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa bisnis pada perusahaan McDonald's dengan menggunakan Event and Timeline Analysis. Di sini ada table of contents mengenai apa saja yang nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama-tama, siapa sih yang tidak mengenal McDonald's atau biasa dikenal dengan McD? Jadi McD ini merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya adalah Indonesia. Selain burger, McDonald's juga menyediakan ayam dan nasi, minuman ringan, kentang goreng, ice cream, serta hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan tempat restoran itu berada. Lalu, sebenarnya apa sih problem yang ada di bisnis McDonald's? Jadi mengutip dari riset Grandview Research berjudul Ready Meals Market Size, Share and Trends Report mengungkapkan bahwa pasar makanan siap saji secara global mencatat nilai 159,15 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus tumbuh dari 2020 hingga 2027. Memang hal ini dapat menjadi peluang McDonald's karena konsumen yang terus meningkat. Namun, di sisi lain hal ini dapat menjadi masalah tersendiri pada total konsumen mengingat banyaknya kompetitor yang hadir dan akan hadir di industri makanan cepat saji. Oleh karena itu, mari kita menganalisisnya menggunakan Event and Timeline Analysis, yaitu teknik yang menampilkan peristiwa secara berurutan dan secara visual. Selanjutnya, kenapa sih saya memilih analisis ini? Jadi metode ini dapat membantu McDonald's dalam mengidentifikasi rangkaian peristiwa penting yang terjadi, sehingga dapat melihat apakah terdapat kemajuan pada perusahaan. Nah, hal ini juga dapat membantu McDonald's dalam mengidentifikasi rangkaian peristiwa eksternal perusahaan, khususnya yang terjadi pada kompetitor utamanya, sehingga dapat lebih mengetahui kondisi pasar. Hal ini tentunya memang harus dilakukan karena untuk mengidentifikasi bisnis kita tidak hanya bisa melihat internalnya saja, melainkan juga eksternal. Nah, yang ketiga adalah dapat membantu McDonald's dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada kompetitor, sehingga bermanfaat bagi perusahaan dalam melihat peluang pasar. Karena nanti akan dijabarkan juga peristiwa apa yang terjadi pada kompetitor, seperti masa ketika mengalami penurunan dan peningkatan. Dan terakhir adalah membantu McDonald's dalam membandingkan keaktifan perusahaan dengan kompetitor dengan melihat jumlah produk baru per periodenya, sehingga dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Selanjutnya adalah tujuan dari analisa bisnis ini. Pertama adalah memahami secara komprehensif urutan peristiwa yang terjadi pada perusahaan McDonald's dari mulai asal mula resep, pembuatan restoran pertama, ekspansi restoran, hingga perkembangan perusahaan itu seperti apa sih? Kedua adalah mengetahui tren perilaku kompetitor dan sebagai fungsi peringatan dini dengan melihat setiap pergerakan dari kompetitor yang berdampak pada perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah menganalisis serangkaian hipotesis dengan cara menganalisis data yang konsisten dan tidak konsisten dengan setiap hipotesis, sehingga dapat mengetahui penyebab permasalahan yang benar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nanti analisis competing hypothesis. Nah, selanjutnya adalah mengetahui strategi bisnis terbaik yang harus dilakukan McDonald's berdasarkan perbandingan perusahaan dengan kompetitor dan memahami langkah yang harus dilakukan atas hipotesis penyebab permasalahan yang terbukti benar. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke skop analisa bisnis. Jadi pertama di sini ada timeline dari McDonald's. Jadi 1937 McDonald's bersaudara memulai stand hotdog mereka. Lalu 1940 mereka membuka restoran barbecue di San Bernardino. Lalu 1954 Ray Kroc ini membeli hak franchise McDonald's yang sebelumnya telah menjual hamburger dan milkshake. Lalu 1955 menjadi titik balik McDonald's di mana franchise modern pertamanya dibuka. Lalu tahun 1962 McDonald's meluncurkan dua logonya yang paling dikenal saat ini, yaitu lengkungan emas dan Ronald McDonald selaku maskotnya. Lalu tahun 1993 perusahaan membuka McCafe pertama di Australia dan berkembang hingga saat ini, salah satunya ada di Indonesia. Lalu 1996 McDonald's telah memasuki era pertumbuhan yang pesat, salah satunya karena McCafe. Nah, tahun 2000 McDonald's telah membuka lebih dari 11.000 restoran di luar Amerika Serikat. Lalu tahun 2021, seperti yang kita ketahui, McDonald's ini
berkolaborasi dengan boyband Korea BTS dan berhasil menaikkan pendapatan sebesar 57% dengan keuntungan lebih dari 4 kali lipat. Lalu tahun 2023, McDonald's memiliki gerai lebih dari 40.275 di 118 negara, di Indonesia sendiri ada 268. Nah, selanjutnya di sini ada competitors timeline, yaitu ada KFC, Burger King, dan AW. Jadi dibagi menjadi 6 periode, yaitu 1950 hingga 1960, lalu 1961 hingga 1970, lalu 1971 hingga 1980, lalu 1981 hingga 2000, lalu 2000 hingga 2010, dan 2010 hingga sekarang. Di tabel ini dapat dilihat kapan kompetitor membuat inovasi produk, membuka gerai pertamanya, kapan mendapat keuntungan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan analisis computing hypothesis ya, dengan melihat apakah ada keterkaitan pada fakta di McDonald's atau disebut dengan evidence dengan hipotesis berupa penyebab-penyebab yang ada. Jadi, hipotesis ini dikumpulkan dari berbagai data dan review para konsumen. C ini berarti konsisten dan I berarti inconsistent. Jadi, untuk yang pertama, McDonald's masih belum bisa mengungguli kompetitor utamanya dari segi pendapatan, yaitu KFC, di mana ternyata konsisten dengan hipotesis harga yang cenderung tinggi untuk kalangan tertentu, lalu konsisten juga dengan industri makanan cepat saji yang kompetitif, lalu konsisten dengan tidak memiliki diferensiasi produk, dan konsisten juga dengan fakta bahwa makanan cepat saji tidak baik untuk kesehatan. Lalu yang kedua adalah McDonald's belum bisa mengungguli value proposition kompetitor utamanya yaitu KFC yang konsisten dengan semua hipotesis kecuali fakta bahwa makanan cepat saji tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah produk barunya tidak mampu menjadi produk yang hype di pasaran yang konsisten dengan keempat hipotesis. Yang ketiga adalah yang keempat adalah pendapatan secara global yang berfluktuasi yang juga konsisten dengan semua hipotesis. Dan yang terakhir adalah gerai McDonald's ditutup di beberapa negara yang konsisten dengan semua hipotesis kecuali hipotesis tidak memiliki diferensiasi produk. Selanjutnya adalah manfaat dari analisa kasus, yaitu pertama membantu McDonald's dalam merespon tingginya kompetitor, sehingga perusahaan dapat menjadi top brand di bidangnya, sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah membantu McDonald's dalam mencapai visinya, yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Namun, untuk mengimplementasikan visi tersebut, perlu analisis pada kasus semakin meningkatnya pasar makanan cepat saji. Yang ketiga adalah membantu McDonald's mencapai misinya, yaitu mengalami perkembangan ke arah yang lebih menguntungkan sebagai sebuah brand. Nah, selanjutnya adalah untuk keterbatasan, yaitu cukup sulit untuk menentukan acara mana yang harus ditulis ke dalam tabel analisis, khususnya ada pada kompetitor, karena selama masa bisnisnya pasti banyak event-event yang terjadi pada kompetitor. Yang kedua adalah cukup sulit menentukan peristiwa yang menjadi titik awal suatu garis waktu. Yang ketiga adalah cukup sulit untuk memproyeksikan apa yang terjadi pada masa depan, sebab tentunya masih ada faktor lain di luar analisis kita yang mempengaruhi kasus atau keberhasilan perusahaan. Yang keempat adalah analisis ini perlu dilakukan jauh sebelum keputusan atau peristiwa penting, sedangkan di satu sisi sebelumnya sulit bagi kita untuk memprediksi masa depan. Lalu di sini ada rekomendasi yang saya berikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan tadi. Yang pertama adalah melakukan inovasi yang konsisten, khususnya pada produk yang belum dibuat oleh kompetitor, seperti makanan sehat dan kalori rendah, karena makanan sehat dan kalori rendah yang ada di kalangan makanan cepat saji ini masih jarang ditemui. Lalu kedua adalah memberikan diskon menarik pada produk yang dinilai lebih tinggi. Tadi dikatakan bahwa harga yang cenderung tinggi menjadi salah satu hipotesis permasalahan. Oleh karena itu, promosi pada produk-produk tertentu akan menjadi salah satu upaya untuk menepis hal tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan digital untuk memasarkan dan mengiklankan produk barunya. Hal ini juga akan meningkatkan brand awareness dan brand identity. Dan keempat adalah melakukan kolaborasi dengan artis ternama lainnya. Tadi terdapat data bahwa tahun 2021 karena kolaborasinya dengan BTS, keuntungan McDonald's pun meningkat berkali-kali lipat, sehingga bisa dikatakan itu bisa menjadi strategi selanjutnya yang dapat dilakukan kembali. Lalu kolaborasi juga dapat meningkatkan brand awareness McD, khususnya kepada penggemar artis tersebut. Dan terakhir adalah memperbanyak gerai McCafe serta meningkatkan dan mengembangkan produknya, karena 2018 lalu McCafe sendiri mampu meningkatkan pendapatan hingga 30%. Gerai ini juga dapat dikatakan sebagai upaya dalam membuat diferensiasi produk. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.